Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Redi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 untuk Indonesiaku tercinta. Untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia, kali ini Pak Redi akan mempersembahkan sebuah video tentang sejarah tokoh pahlawan Indonesia. Kali ini Pak Redi akan menyampaikan secara singkat Presiden Indonesia pertama. Siapa beliau? Ya, betul, Insinyur Soekarno. Sebelum Pak Redi memulai bercerita tentang sejarah Insinyur Soekarno, mari kita simak video berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Insinyur Soekarno, atau yang biasa dipanggil Bung Karno, adalah salah seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah anak-anak, jika semasa kecil Insinyur Soekarno bernama Kusno. Karena sering sakit-sakitan, maka oleh ayahnya namanya diubah menjadi Soekarno. Nama ini terinspirasi oleh tokoh pewayangan Bharatayuda, yaitu Adipati Karno. Sedangkan tambahan Su di depan namanya memiliki arti baik. Seperti itu anak-anak ceritanya. Menarik bukan? Anak-anak, tahukah kalian jika Insinyur Soekarno adalah orang yang selalu aktif dalam usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan istilah peristiwa Rengas Dengklok. Tahukah kalian apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Ya, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 pagi. Peristiwa penculikan ini bertujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan meminta agar proklamasi segera dilakukan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Penculikan itu berawal dari didengarnya berita kekalahan Jepang kepada sekutu oleh pemuda bernama Sultan Syahrir. Setelah itu, muncullah perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi antara golongan muda dan golongan tua. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Insinyur Soekarno kemudian menyetujui jika proklamasi dilaksanakan di Jakarta. Anak-anak, tahukah kalian di mana naskah proklamasi dirumuskan? Ya, naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, oleh Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Setelah naskah berhasil dirumuskan, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10, di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Kudan Kolatif, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Itulah Nana, sejarah singkat tokoh pahlawan Insinyur Soekarno dalam peranannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kalian harus bisa meniru sifat kepahlawanan beliau dan melanjutkan cita-citanya. Sekian dulu video singkat tentang Insinyur Soekarno. Ingat, patuhi selalu protokol kesehatan agar kita menang melawan corona. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.